didukung Baru teh lemon madu, lemon tea yang gak asam. Teh lemon madu segernya kelewatan. Anda kembali bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, ratusan jemaah calon haji dari Patuna Travel melaksanakan kunjungan spiritual ke Masjid Kuba di kota Madinah, Arab Saudi. Kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian ibadah dan ziarah selama berada di Tanah Suci. Dan berikut liputannya untuk Anda. Mengawali perjalanan di kota suci, para jemaah haji seringkali mencari jejak sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertebal iman. Salah satunya yaitu berkunjung ke destinasi utama, yaitu Masjid Kuba. Menjalankan ibadah sunnah, para jemaah telah bersuci sejak dari hotel. Langkah kaki mereka ringan memasuki ruang utama mengejar fadilah pahala yang setara dengan ibadah umroh bagi siapa saja yang sholat 2 rakaat di sini. Pendampingan intensif menjadi kunci. Di sela kunjungan, pembimbing ibadah menjelaskan detail peristiwa tahun 622 Masehi saat warga Yasrib menyambut Nabi dengan sukacita. Penjelasan ini membuat ziarah terasa lebih hidup dan bermakna. Di sini para jemaah tampak khusyuk memasuki area masjid karena melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat dan berdoa berserah diri kepada Sang Ilahi. Di sini juga unik keutamaan yang melaksanakan sholat di Masjid Kuba. Di antaranya kita ada hadis, "Man tatahhara fi baiti summa ata Masjidil Kuba fa sholat fi rakatan kana lahu qadrul umrah." Barang siapa orang yang bersuci di hotel atau di rumahnya, kemudian mereka mendatangi Masjid Kuba, kemudian mereka sholat di dalamnya 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti umrah. Ini luar biasa. Jemaah merasakan hal yang mendalam setelah melaksanakan sholat sunnah di Masjid Kuba. Berdoa, berharap keberkahan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah setelah sholat di sini, saya banyak berdoa semoga perjalanan ibadah haji tahun 2026 ini bersama Patuna insya Allah bisa membawa keberkahan bagi kita semua, dan insya Allah menjadi haji yang mabrur dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya. Dengan izin Allah, ridho Allah, saya bisa balik lagi ke sini nih, Masjid Kuba nih. Masya Allah, luar biasa. Bisa sholat di sini tuh, aduh, nggak ada duanya, rasanya bisa sholat hajat, sholat duha, sholat sunnah. Bisa berdoa di sini yang puas. Sangat berbesar hati dapat sholat di Masjid Kuba ini, bisa mendapat barokahnya. Perjalanan singkat namun syarat makna, Masjid Kuba menjadi pengingat bahwa setiap langkah besar selalu dimulai dengan satu pondasi ketakwaan yang kuat. Dari Madinah, Arab Saudi, Willy Darmawan, Dirham Syah Maulana, Metro TV. Sementara itu, pemirsa, menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, PPIH Arab Saudi terus mematangkan persiapan layanan bagi jemaah haji Indonesia. Selain kesiapan tenda dan transportasi, jemaah juga diimbau menjaga kondisi fisik agar siap menjalani rangkaian puncak haji. Kementerian Haji dan Umroh menyebut kesiapan tenda jemaah di Arafah saat ini telah mencapai sekitar 90%. PPIH Arab Saudi terus melakukan peninjauan terhadap fasilitas akomodasi, konsumsi, serta layanan transportasi bus masyair untuk memastikan seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi saat puncak haji. Selain itu, berbagai skenario mitigasi juga disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan pergerakan jemaah, terutama pada jalur Arafah
menuju Musdalifah dan Musdalifah menuju Mina. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umroh menghimbau jemaah mulai menjaga stamina dan mengatur aktivitas secara bijak menjelang Armusna. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Mahmud Fauzi dari Madinah, Arab Saudi. Kita langsung sapa, selamat siang. Mahmud, jadi bagaimana pergerakan jemaah jelang Armusna dan sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini? Baik, Jason, memasuki hari ke-25 masa operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 hingga pagi ini sekitar pukul 08.00 sudah tercatat ada sebanyak 413 kloter atau sekitar 160.000 jamaah haji Indonesia ini sudah tiba di Tanah Suci, baik yang tiba di kota Madinah maupun yang tiba di kota Mekah. Pagi ini juga dijadwalkan akan ada 19 kloter atau sekitar 7.900 jemaah haji dari tanah air yang akan kembali mendarat di Bandara King Abdul Aziz yang berada di kota Jeddah, Arab Saudi. Jika dikalkulasikan dengan seluruh kuota jamaah haji Indonesia, saat ini hampir 80% jamaah haji Indonesia telah berada di Tanah Suci. Sementara itu, untuk pergerakan jamaah haji dari kota Madinah menuju ke kota Mekah, hari ini merupakan fase terakhir pergerakan jamaah haji dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Dari 267 kloter jamaah haji yang mendarat di Madinah, saat ini hampir 99% jamaah haji di Madinah ini sudah berada di kota Mekah untuk melanjutkan rangkaian proses pengambilan ibadah haji. Hari ini ada 3 kloter terakhir yang diberangkatkan menuju ke kota Mekah, yakni kloter 21 embarkasi Makassar, kloter 20 embarkasi Kertajati, dan juga kloter embarkasi Padang. Dengan bergeraknya 3 kloter terakhir ini menuju kota Mekah, hari ini pagi ini sekitar pukul 8.00 dipastikan 100% jamaah haji gelombang pertama telah bergerak menuju ke kota Mekah. Selain itu, terkait persiapan jelang puncak pelaksanaan ibadah haji yang akan dilakukan di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina, saat ini persiapan bisa dibilang sudah mencapai 90%. Namun, petugas PP Arab Saudi terus melakukan persiapan dan juga mematangkan berbagai skema untuk memastikan nantinya seluruh proses pelaksanaan ibadah haji di Armusna ini bisa berlangsung dengan optimal. Ada beberapa hal yang dilakukan pengecekan seperti pengecekan fasilitas tenda, juga beberapa fasilitas pendukung. Selain itu, petugas PP Arab Saudi juga terus melakukan himbauan agar seluruh jamaah haji Indonesia ini bisa beribadah dengan optimal pada nanti di puncak pelaksanaan ibadah haji. Jika kita rangkum, ada 3 himbauan yang terus disampaikan oleh petugas PPA. Yang pertama adalah tugas seluruh jamaah haji Indonesia ini diharapkan untuk mempersiapkan kesiapan fisik. Yang kedua, kesiapan spiritual. Yang ketiga adalah kesiapan mental ataupun kedisiplinan. Untuk kesiapan fisik, jamaah haji Indonesia ini diimbau menjelang puncak ibadah haji ini untuk menghemat ataupun meminimalisir kegiatan di luar lapangan yang rawan mengurangi tenaga, sehingga nantinya ketika puncak ibadah haji diharapkan seluruh jamaah haji ini dalam kondisi fit dan prima. Sementara itu, untuk kesiapan spiritual, jamaah haji diimbau untuk terus-menerus mematangkan manasik haji, mematangkan doa-doa yang akan dipanjatkan nantinya di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Sementara itu, untuk kesiapan mental dan juga disiplinan, petugas PPA menghimbau agar seluruh jamaah haji ini terus berada di bawah arahan PPIWA dan mematuhi seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh PP Arab Saudi. Dengan berbagai persiapan dan koordinasi yang terstruktur antara petugas dan juga jemaah haji ini, diharapkan seluruh proses puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci bisa berjalan optimal dan juga maksimal. Kembali ke studio, Jason. Baik, terima kasih rekan Mahmud Fauzi melaporkan dari Madinah, Arab Saudi, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa Metro Siang masih akan hadir dengan informasi berikutnya. Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Beijing menjadi perhatian dunia. Kami hadirkan saat lagi. Didukung baru Teh Lemon Madu, lemon tea yang gak asem. Teh Lemon Madu segernya kelewatan. Haji adalah perjalanan tentang menjawab panggilannya. Keraguan sering muncul karena takut salah memilih sahabat perjalanan. Lebih dari 40 tahun, Patuna telah menemani lebih dari 50.000 jamaah beribadah ke Baitullah.
dengan fasilitas yang nyaman demi ibadah yang khusyuk. Wujudkan ibadah impian Anda sekarang bersama Patuna. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.